Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Young Sherlock tahun 2026. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang masa muda Sherlock Holmes, detektif fiksi legendaris. Di masa mudanya, Sherlock jauh lebih liar namun sudah berhadapan dengan kasus-kasus besar. Apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 1870-an di Inggris. Di sebuah penjara, kita akan melihat Sherlock Holmes yang saat ini masih berusia 19 tahun. Hari ini, kakak Sherlock yang bernama Mycroft datang untuk membebaskannya. Sherlock dibebaskan setelah dipenjara selama 3 bulan karena mencuri. Namun Sherlock berasal dari keluarga kaya sehingga ia tak perlu mencuri. Sherlock membaca sebuah buku tentang teknik mencopet. Ia pikir ia bisa melakukannya dan iseng mencuri banyak dompet walau langsung dikembalikan. Challenging as returning it. No. Namun saat ketahuan, Sherlock dilaporkan dan karena itulah ia dipenjara. Waktu berlalu, Sherlock sudah sampai di rumahnya. Jarak usia Sherlock dan Mycroft cukup jauh sehingga jarang bertemu, apalagi Mycroft sudah bekerja di pemerintahan. Prepare yourself. I come bearing a gift. I've secured you a place at Oxford. Mycroft menggunakan linknya dan sudah mencarikan Sherlock tempat di Oxford. Oxford University adalah salah satu universitas tertua di dunia. Mycroft juga akan ke Oxford karena ada urusan pekerjaan sehingga ia akan mengantar Sherlock. Mereka akan pergi secepatnya, namun tempat pertama yang mereka datangi adalah sebuah rumah sakit jiwa. Sherlock, Hello, mother. Please don't stand. my darling. Ibu mereka yang bernama Cordelia sudah dirawat di sini selama 12 tahun. Hubungan Sherlock dan ibunya sangat dekat. Sementara ayah Sherlock adalah seorang ilmuwan dan saat ini sedang di luar negeri. Cordelia berkata kalau ada yang menguping di ruangannya. And there's a man with a bird claw. Dan orang itu adalah pria dengan cakar burung. Sherlock tidak terlalu memikirkannya karena inilah alasan kenapa ibunya dirawat di rumah sakit jiwa. Waktu berlalu, Sherlock dan Mycroft sudah sampai di Oxford. Namun Mycroft memiliki rencana lain untuk memberi Sherlock pelajaran. Ia tidak membawa Sherlock ke sini sebagai murid, namun sebagai pesuruh atau scout. I'm here to serve and not to learn. Come on, son. The shitters aren't going to clean themselves, are they? Di tempat lain di sekitar Oxford, kita akan melihat sebuah kereta kuda. Dari kejauhan sudah ada beberapa bandit yang menunggu. Di dalam ada seorang putri asal Cina bernama Xiaoan. Ini adalah salah satu bagian dari hubungan dagang antara Cina dan Inggris. Tak lama kemudian, bandit yang sudah menunggu menyerang dan berhasil melumpuhkan kereta kuda. Mereka bukan bandit biasa karena yang mereka inginkan adalah sebuah scroll yang Xiaoan bawa. Xiaoan tak punya pilihan lain selain memberikannya. Namun bandit lain memiliki ide untuk menculik Xiaoan agar bisa diberi tebusan banyak uang. Dan dengan begitu, perampokan ini berubah menjadi penculikan. Xiaoan dibawa ke dalam hutan. Namun ternyata ia bukan hanya putri manja. Ia bisa bertarung dan tanpa ragu menggunakan senjata. Pada akhirnya ia berhasil selamat dari para bandit ini dengan tangannya sendiri. Kemudian ia bisa kembali ke kereta kudanya sendiri. Waktu berlalu kembali ke kampus, Sherlock tidak menolak pekerjaan ini dan menikmati karena menurutnya ini menarik. Di sela-selanya bekerja sebagai pesuruh, Sherlock menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Kemudian Sherlock disuruh untuk membawa barang bawaan Xiaoan. Sherlock bisa berbahasa Mandarin sehingga membuat Xiaoan sadar kalau Sherlock bukan pesuruh biasa. Sherlock menjelaskan ia belajar dari seorang pembuat sepatu asal Cina di Whitechapel. Waktu berlalu ada sebuah peresmian. Seorang pria bernama Sir Hodge yang merupakan atasan Mycroft berbicara. Dengan gelar Sir, tentunya Hodge bukanlah orang sembarangan. Ia di sini untuk meresmikan bangunan sains di Oxford dan juga menyambut beberapa penerima beasiswanya. Sherlock juga ada di sini, namun tentunya ia di sini sebagai pelayan. Mycroft terus memperhatikannya dan memintanya untuk tidak membuat kekacauan, namun Sherlock malah memandangnya sebagai tantangan. Saat waktunya makan, Sherlock melayani Mycroft berlebihan karena tidak ada yang tahu kalau Sherlock adalah adik Mycroft. Hodge tertarik pada Sherlock karena tahu ia berasal dari keluarga terpandang tapi malah menjadi pelayan. Sherlock menjelaskan ia dihukum sehingga harus bekerja di sini. Beberapa hari kemudian, para mahasiswa sudah mulai belajar. Sherlock sering mengintip kelas dan melihat kelas matematika. Why? Why?
Why? Because that is how it works. Semua murid hanya memperhatikan dan hanya Sherlock yang berani mengkoreksi kalau profesor ini salah menulis rumus. Waktu berlalu, bel kelas berakhir berbunyi. Sherlock kembali ke kelas untuk melihat pembelajaran sebelumnya. Ternyata seorang murid bernama James Moriarty sudah menunggunya. James adalah salah satu murid yang menerima beasiswa dari Hodge. Dari sejak penyambutan dari Sir Hodge, James sudah memperhatikan Sherlock. James ternyata sadar saat Sherlock mencuri arloji Sir Hodge. James tertarik pada Sherlock sehingga ingin menjadi temannya. Kemudian mereka pergi ke perpustakaan setelah mencuri minuman dari sebuah pesta. Di sana ada scroll yang dibawa Putri Choan sebelumnya. Karena Sherlock pesuruh, ia memiliki kunci dan mereka memeriksa scroll itu. In order to know your enemy, you must become your enemy. Ini adalah scroll tentang seni berperang. Walau secara konten tidak terlalu penting, namun secara value sangat berharga. Sherlock tidak ingin scroll ini rusak sehingga ia kembali memasukkannya. Keesokan harinya, Sherlock sedang bersih-bersih seperti biasa. Atasan Sherlock panik memberitahu kalau scroll itu hilang dan orang terakhir yang terlihat memasuki perpustakaan adalah Sherlock. Kemudian Sherlock menemui James memastikan apa semalam mereka mencuri scroll itu dan James membantahnya. James memberitahu kalau Sir Hodge baru saja menemuinya. Ia pikir Sherlock dan James mencurinya sehingga beasiswa James dicabut. Sementara bagi Sherlock, ia akan kembali ke penjara. Stay out of trouble. One simple request. Kemudian Sherlock menemui Mycroft yang sudah mendengar masalah ini. Di saat yang sama, sudah ada polisi yang akan menangkap Sherlock. Karena Mycroft mengerti hukum, ia mengancam kalau kasus besar seperti ini harus diselesaikan oleh detektif. Jika mereka berani menangkap Sherlock, maka Mycroft akan melaporkan mereka pada atasan mereka. Dan dengan begitu, Sherlock tidak ditangkap dan memiliki kesempatan untuk membuktikan kalau ia tak bersalah. Kemudian, Sherlock dan James kembali ke perpustakaan. Dari jendela, mereka melihat ada yang rusak. Mereka pikir pencuri scroll ini membobol perpustakaan lewat lubang ini. Di saat yang sama, Putri Choan datang ke perpus. Hodge meminta Sherlock ditangkap karena ia adalah tersangka utama. Choan bertanya apa Sherlock pelakunya dan tentu ia membantahnya. Sherlock memiliki kunci perpus, lalu kenapa ia harus membobol jendela? Sherlock menjelaskan kalau pencuri ini datang jam 10 malam lebih 6 menit. Karena saat ia membobol, ia menjatuhkan jam dinding hingga rusak sehingga jam ini berhenti. Sherlock mengajukan kalau ia bisa membantu menangkap pencuri ini. Polisi pikir ini tidak sesuai prosedur karena Sherlock adalah tersangka utama. Namun Choan menjawab kalau scroll ini adalah miliknya dan ia mengizinkan Sherlock untuk membantu. Berdasarkan investigasi awal, pencuri ini keluar dari perpus lalu menggunakan perahu. Di sana ada jejak kaki lalu terlihat ada bekas roda kereta kuda dan satu rodanya rusak. Tentunya mereka mengikutinya dan sampai di sebuah pub. Namun Choan tidak bisa menemani mereka karena akan ada pembukaan gala dan ia harus mengikutinya. Lalu Sherlock dan James ke pub. Mereka memesan minuman lalu James berkata kalau kereta kudanya rusak dan bertanya di mana ia bisa memperbaikinya. Bartender menjawab kalau ia sedang di desa dan akan datang sebentar lagi. Saat Sherlock duduk, ada seorang pria yang pergi sehingga Sherlock mengikutinya karena curiga. Di belakang pub, ia melihat ada sebuah kereta kuda dengan ban yang sedang diservis. Tak lama kemudian si pencuri datang dan langsung memukuli Sherlock. Tak lama kemudian James datang membantu namun si pencuri berhasil melarikan diri. Pencuri ini masih membawa scroll sehingga mereka yakin ia pelakunya dan terus mengejar. Mereka terlalu lambat sehingga telat mengejar. Walau Sherlock sering membuat masalah namun ia tak bisa bertarung. Salah satu kemampuan Sherlock adalah deduction. Ia bisa memvisualisasikan apa yang ia pikirkan. Ia mengingat saat si pencuri bisa memukulnya, ia menahan pukulannya. Ia sengaja melakukannya karena ia menunggu James datang. Dan pertanyaannya, kenapa pencuri ini menunggu James? Di saat yang sama, mereka melihat si pencuri. Mereka mengejarnya yang bersembunyi di sebuah bangunan. Pencuri ini mengancam Sherlock, namun James muncul dan memukulnya dari belakang hingga ia pingsan. Saat diperiksa, wadah ini tak berisi gulungan yang mereka cari. Sherlock pikir ini disengaja untuk membuat mereka menjauhi kampus. Lalu Sherlock membayangkan bagaimana cara pencuri ini mencuri scroll. Ada sidik jari di kedua sisi jendela sehingga pencuri ini tidak memegang scroll. Gulungan ini terlalu besar untuk dikeluarkan tanpa dipegang. Pencuri ini melakukannya sendiri karena hanya ditemukan satu jejak kaki.
Sherlock pikir ada kemungkinan kalau scroll ini bahkan tak pernah meninggalkan kampus. Kemudian mereka kembali ke kampus. Saat memeriksa jendela lebih detail, Sherlock sadar kalau bengkokan besi ini didorong dari dalam kemudian dibuat seolah dibobol dari luar. Sherlock pikir scroll itu sebenarnya memang masih ada di sini. James tidak bisa memikirkan apapun, namun Sherlock tidak ingin hanya diam. Ia melihat ada sebuah pilar patung yang tidak lurus. Karena bekerja di sini, Sherlock tahu ada seorang porter yang sangat perfeksionis dan suka segalanya teratur. Namun setelah pencurian, porter itu belum sempat membersihkan perpus. Mereka menjatuhkan sebuah patung dan sesuai dugaannya scroll yang asli ada di sana. Sherlock pikir ini hanyalah pengalihan isu. Perpustakaan adalah tempat teramai di kampus. Pencuri ini membuat seolah scroll ini dicuri untuk membuat perpustakaan ini ditutup untuk investigasi. Pertanyaannya, kenapa pelakunya butuh perpustakaan ini kosong? Sherlock ingat sebelum scroll ini dicuri, kotaknya ditaruh di atas sebuah kabinet beroda. Namun sekarang kotak gulungan ini disimpan di atas meja biasa. Kenapa kabinet beroda hilang dan bagaimana? Karena di luar ada polisi yang menjaga pintu. 400 tahun yang lalu sebelum menjadi perpus, dulunya ini adalah sebuah aula penjamuan. Artinya ada banyak ruangan yang ditutup. Mereka memeriksa dinding dan sadar ada ruangan kosong. Saat dicabut, terlihat ada sebuah pintu rahasia dan setelah diikuti, mereka menemukan kabinet yang hilang. Saat diperiksa, mereka melihat sebuah bom waktu. Ternyata ruangan di balik dinding adalah gedung sains yang sedang diresmikan oleh Sir Hodge. Sherlock dan James tidak bisa menghentikan bom ini sehingga mereka memilih menghancurkan dinding. Lalu mereka memberitahu kalau di ruangan ini ada sebuah bom. Orang-orang melarikan diri dan di saat yang sama bom meledak. Efek ledakannya besar namun karena peringatan Sherlock sebelumnya semua orang selamat. Di malam hari, walau Sherlock dan James tidak terluka parah, Sherlock masih tidak puas karena belum menemukan siapa pelaku pemasangan bom ini. James tak peduli karena yang penting baginya adalah ia tidak kehilangan beasiswanya dan Sherlock tidak dipenjara. Di saat yang sama, Sean datang. Sean ingin berterima kasih setelah menemukan scroll ayahnya. James tahu kalau Sean memiliki ketertarikan pada Sherlock sehingga ia pergi meninggalkan mereka berdua. Sean ingin memberi Sherlock hadiah namun Sherlock menolaknya. Sehingga mereka menghabiskan malam dengan minum-minum. Keesokan harinya, Sherlock terbangun dipenuhi darah. Ada polisi yang menangkapnya dan kali ini ia ditangkap atas tuduhan pembunuhan salah satu profesor. Sherlock dibawa polisi langsung ke penjara dan kali ini ia tak memiliki kesempatan untuk mengelak. Tubuh Sherlock dipenuhi darah dan pisau yang digunakan menusuk korban adalah pisau Sherlock. Talk to the princess. She'll corroborate my story. Sherlock berkata di malam itu ia bersama Sean namun ia tak ingat apa-apa tentang malam kemarin. Polisi pikir dengan kondisi ibu Sherlock yang dirawat di rumah sakit jiwa, ia pikir Sherlock juga gila. Ia menuduh Sherlock yang memasang bom agar bisa menjadi pahlawan. Namun ada profesor yang memergokinya sehingga terpaksa ia harus membunuhnya. Tentunya tuduhan ini tidak memiliki bukti, namun walau begitu Sherlock tetap dikirim ke penjara untuk menunggu jadwal sidang. Sementara itu, Mycroft menemui Hodge berkata kalau Sherlock bukan pelaku pembunuhan. Namun Hodge tidak mau membicarakannya dan Mycroft juga tidak bisa memaksanya karena Hodge adalah atasannya. Keeping your brother locked up suits my purposes. Hodge berkata kalau Sherlock di penjara menguntungkannya. Mycroft tentunya marah sehingga tak ingin satu meja bersama Hodge. Saat Hodge akan pergi, James menghentikannya. Walau scroll Sean terbukti tidak dicuri, namun ternyata beasiswa James tetap dicabut. Tanpa beasiswa, James tidak bisa tetap berada di sini. Karena sekarang ia sudah dikeluarkan, James tidak bisa lagi tinggal di kampus. Ia mencari-cari tempat dan menemukan sebuah backstage sebuah teater dan menyelinap untuk tinggal di sini. Di tempat lain, Mycroft menemui Sherlock di penjara. Sherlock meminta kakaknya untuk mengeluarkannya, namun masalah kali ini jauh lebih rumit. Mycroft sudah memberitahu ayah mereka yang mungkin bisa menggunakan koneksinya. Namun Sherlock meminta agar ibu mereka tidak mengetahui ini. Sherlock juga menyarankan Mycroft untuk berbicara dengan Sean karena ia bersamanya malam kemarin. Sementara itu, putri Sean sedang bersama Hodge. Hodge memberitahu kalau Sherlock mengaku kalau ia bersama Sean malam kemarin, namun Sean membantahnya. Dengan ditangkapnya Sherlock, Hodge pikir masalahnya sudah terselesaikan. Ia ingin Sean memberitahu ayahnya kalau semuanya baik-baik saja. Sean berkata kalau seseorang baru saja dibunuh, namun yang dipikirkan Hodge adalah perdagangannya dengan Cina. Hodge menjawab kalau ia tak ingin berlarut-larut di masa lalu.
Saat Hodge memberi Sean teh, cangkirnya jatuh sehingga membasahi meja. Sir Hodge keluar untuk memanggil orang untuk membersihkannya. Dan yang ia panggil adalah asistennya yang bernama Eddie. Sir Hodge meminta Eddie untuk menuliskan telegram pada Menteri Perang. Pesannya berbunyi, Hodge menghirup bahaya dan pekerjaannya sudah ketahuan. Kembali ke penjara. Sekarang adalah waktunya penggantian selimut. Saat Sherlock menerima selimut, ternyata yang mengantarnya adalah James yang menyamar. Sherlock mengganti pakaian seperti pekerja wanita penjara untuk melarikan diri. Rencana ini berhasil mengeluarkan Sherlock dari penjara. Namun saat akan keluar laundry, ada petugas yang sadar. Mereka terpaksa harus bertarung, namun akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan kini Sherlock menjadi seorang buron. Kemudian mereka pergi ke backstage teater tempat sekarang James tinggal. Disinilah James mendapatkan pakaian tukang laundry ini. You ready? Sorry. Sherlock berterima kasih karena telah membebaskannya, namun James malah memukulnya. James pikir Sherlock harus belajar melindungi diri karena ia sering membuat masalah namun tidak bisa berkelahi. Mereka berlatih sambil Sherlock mengingat apa yang terjadi di malam hari. Yang Sherlock ingat adalah ia meminum segelas minuman dari Sean, namun setelah itu ia tak ingat apapun. James pikir mungkin Sean berhubungan dengan kematian profesor dan juga menjelaskan kenapa ia menemui mereka malam itu. Sherlock ingat saat menuangkan minuman, Sean membelakanginya sehingga bisa saja ia menaruh sesuatu saat itu. Kini mereka pikir orang yang membuat seolah scroll dicuri justru adalah Sean. Artinya Sean juga yang memasang bom, namun apa tujuannya? James pikir jika target utamanya adalah satu profesor, maka membuat bom terlalu overkill. Di tempat lain, Sean pergi ke sebuah gereja. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Esad. Ternyata Sean memang orang yang memasang bom untuk tujuan tertentu. Alasan ia menumbalkan Sherlock karena Sherlock mengagalkan rencana bom yang ia pasang. Esad bertanya apa Sherlock akan menjadi masalah, namun Sean menjawab kalau ia bisa mengontrol Sherlock. Ternyata profesor yang dibunuh bukan satu-satunya target dan Esad memberinya waktu seminggu untuk menyelesaikan misinya. Esad pergi meninggalkan Sean. Sean menunjukkan sebuah kertas. Ternyata saat sebelumnya ia di kantor Hodge, ia sengaja menjatuhkan cangkirnya. Saat ia sendirian, ia memeriksa meja Hodge. Yang ia cari adalah daftar 4 utusan dan salah satunya adalah profesor yang Sean bunuh. Artinya target lain yang Sean incar adalah keempat profesor ini. Kemudian Sean pergi ke rumah profesor target lainnya. Tidak ada yang membuka pintu sehingga Sean mencari jalan lain dan menyelinap masuk. Dari pakaian dan perapian yang masih hangat, Sean pikir kalau targetnya belum lama pergi. Di kamarnya juga berantakan seperti ia pergi dengan terburu-buru seolah ada yang sudah memperingatkannya. Di tempat lain, Sherlock dan James kembali ke Oxford dan menyamar menjadi polisi. Sherlock memeriksa kamar Sean sementara James akan menunggu di luar. Di saat yang sama ada polisi yang akan memeriksa dan James menghentikannya. Namun ternyata Sean sudah kembali dan bisa ke kamarnya tanpa ketahuan James. Saat Sean ke kamar dengan cepat Sherlock bersembunyi. Namun Sean melihat helm polisi dan sadar kalau ada seseorang di kamarnya. Sherlock muncul, namun Sean tidak terkejut melihat Sherlock ada di sini. Sherlock langsung bertanya kenapa ia dijadikan kambing hitam atas pembunuhan yang dilakukan Sean. Sean tidak menjawabnya dan malah mengancam jika ia berteriak maka siapa yang akan dipercaya, seorang putri atau seorang buronan. Namun Sherlock tidak takut karena Sean tidak berteriak yang artinya ia tak ingin ada yang masuk ke kamarnya. Sherlock melihat kalau Sean membakar sesuatu di perapian. Sean menyerang Sherlock. Karena Sherlock tidak memiliki bakat berkelahi, ia bisa dipojokkan dengan mudah. Sean tidak ingin membunuh Sherlock dan Sherlock juga memilih untuk pergi secepatnya. Waktu berlalu, mereka telah sampai di base camp. Sherlock menjelaskan ia melihat sebuah kertas yang hampir terbakar habis. Sherlock memiliki ingatan kuat dan bisa mengingat kalau sisa tulisannya yang terbakar adalah LR1215. Sherlock ingat kalau ia pernah melihatnya di foto yang dipajang di ruang porter. Huruf itu bukan LR melainkan LK. Itu adalah singkatan dari nama Lord Kingsley, seorang fotografer di Oxford. Nomor di samping LK adalah kode foto ini. Mereka hanya perlu kembali ke studio untuk mengetahui foto apa yang Sean bakar. Mereka pergi ke studio dan meminta pencetakan ulang foto nomor 1215. Namun sayangnya, karena foto ini sudah lama dicetak, studio tidak lagi menyimpan plat aslinya dan fotografer juga tak mungkin mengingatnya. Sherlock mengajak fotografer ini berbicara sehingga James memeriksa catatan kalau plat foto itu dikirim ke kantor porter. Namun untungnya ternyata gambar itu dicetak 2 kali dan satunya lagi ada di Master Lodge.
Kemudian James kembali menyamar menjadi polisi dan pergi ke Master Lodge. Saat ini Master sedang tidak ada di rumah dan hanya ada pelayannya. James menemukan kopian foto yang ia cari lalu mencurinya. Di tempat lain, Sean menemui kepala Porter. Ia berkata kalau ia ingin mengumpulkan tugas dari profesornya. Namun ternyata profesor itu sedang tidak ada di rumah dan tidak bisa memberitahu alamatnya. Sean diminta untuk mengumpulkan tugasnya dan Porter lain yang akan mengantarnya malam ini. Di malam hari, Sean mengikuti Porter ini untuk mengetahui alamat safe house targetnya. Sean tidak akan beraksi malam ini, namun setidaknya sekarang ia tahu alamat targetnya. Kembali ke tempat Sherlock dan James, ternyata foto yang Sean bakar adalah foto 4 profesor targetnya. Salah satu dari profesor sudah dibunuh sehingga mereka pikir kalau para profesor ini adalah targetnya. Saat menjadi pesuruh di kampus, salah satu tugas Sherlock adalah membersihkan kamar para profesor. Ia mengingat mereka, namun mereka adalah dosen matkul berbeda. Hal yang menghubungkan mereka adalah mereka mendatangi pembukaan gala sebelumnya. Ternyata mereka berempat ada di satu meja paling depan yang paling akan terkena efek bom sebelumnya. Dan sekarang pertanyaannya adalah kenapa Sean ingin mereka mati. James dan Sherlock tahu kalau para profesor dalam bahaya. Namun masalahnya lokasi mereka tidak diketahui dan kepala Porter tidak ingin memberitahu alamatnya. Namun seorang porter yang mengantar paket Sean sebelumnya bertanya apa mereka yakin kalau profesor dalam bahaya. Ia tahu mungkin ini salah namun dia memberitahu alamat safe house profesor pada mereka. Namun mereka terlambat. Sean sudah tahu lebih awal dan menyamar menjadi seorang pria. Dan tentunya ia di sini untuk membunuh. Beberapa jam kemudian Sherlock dan James datang. Saat mengetuk pintu, pintunya tadi kunci dan yang mereka temukan adalah profesor kedua sudah meninggal karena tersedak. Atau mungkin dibuat seperti tersedak. Jika lokasi mereka diketahui di sini, Sherlock juga akan dituduh sebagai pelakunya sehingga mereka tidak melaporkannya. Sementara Sean bisa pergi tanpa ketahuan dengan sempurna. Keesokan harinya, Sean sudah mengincar target selanjutnya. Sherlock dan James juga ada di lokasi dan kali ini mereka mengawasi dan belum tahu kalau Sean juga ada di sini. Di sekitar sana juga ada polisi yang menyamar yang sedang menjaga. My God, it's him! It's that funny-looking murderer, Sherlock Holmes! James memanggil seorang tukang dagang. Kemudian ia berteriak kalau ia melihat Sherlock yang saat ini adalah buronan. Polisi yang menyamar mengejarnya namun ini hanya pengalihan karena yang melarikan diri adalah pedagang yang mereka sewa. Kini pintu masuk tak dijaga sehingga Sherlock dan James bisa masuk. Mereka mencari tahu kenapa keempat profesor ini menjadi target pembunuhan. Mereka melihat laporan tentang perubahan hujan karena penambangan mineral di Gansu, Cina. Dari pertambangan itulah bagaimana Hodge menjadi kaya. Sherlock pikir mungkin para profesor ini mengembangkan metode penambangan baru. Sherlock penasaran kenapa ada banyak sekali gelas di meja padahal profesor ini tinggal sendirian. Dari buku diari, mereka melihat kalau profesor sering bertemu dengan seorang mahasiswi di malam hari. James tahu mahasiswi ini sehingga akan menemuinya. Di saat yang sama, polisi yang berjaga sebelumnya sudah kembali. Untuk melarikan diri, mereka membakar rumah. Sean melihat mereka kabur dan yang sekarang ia harus lakukan hanyalah mengikuti mereka. Sementara itu di London, Sir Hodge dan asistennya Eddie ke kantor Kemenlu dan Mycroft mengikuti mereka. Hodge menemui Menteri Luar Negeri dan Menteri Perang untuk rapat di ruang tertutup. Mycroft ke sini untuk menguping. Hodge dimarahi karena ternyata ia adalah pimpinan proyek rahasia pemerintah. Keempat profesor target Sean adalah bagian dari proyek ini. Sehingga kematian 2 profesor membuat Sir Hodge menyembunyikan 2 profesor sisanya dengan sangat ketat. Di saat yang sama, Mycroft ketahuan menguping sehingga kabur namun Sir Hodge dan Eddie mengejarnya. Mycroft mengingat perkataan Sir Hodge berkata kalau Sherlock di penjara menguntungkannya. Jika Mycroft tahu kenapa, mungkin Mycroft bisa membantu. Hodge menganggap Mycroft hanyalah karyawan rendahan sehingga tidak ingin memberitahunya. Ia malah mengancam akan menurunkan jabatan Mycroft. Kembali ke Oxford. Di malam hari, James menemui mahasiswi yang sering bertemu dengan salah satu profesor. Berbeda dengan Sherlock, James adalah orang yang supel dan pandai merayu. I hear you're with Enright. You're Professor Enright? Yes. James berkata kalau ia mendengar rumor kalau mahasiswi ini memiliki hubungan romantis dengan profesor. Wanita ini membantahnya karena ia dan profesor hanya melakukan eksperimen bersama tentang perambatan suara saat sunyi. Itulah kenapa mereka sering bertemu di malam hari. Sherlock sadar jika perambatan suara yang diuji mereka artinya mereka menggunakan bel. Sherlock ingat susunan gelas di meja profesor adalah map di mana lokasi bel kota berada.
Sherlock pikir kalau saat ini Profesor berada di salah satu bell tower. Tempat yang dipilih akan lokasi dengan view terbaik untuk mengawasi musuh. Mereka tahu di mana Profesor bersembunyi, namun mereka tak sadar kalau Shoan selama ini menguping. Dengan cepat mereka pergi ke sebuah gereja. Pintu akses ke bel gereja dikunci sehingga mereka membobolnya. Ternyata dugaan mereka benar karena target ketiga memang bersembunyi di sini. Sherlock sampai di lokasi namun pintu ke sana dikunci. Namun ternyata Shoan datang dengan memanjat sehingga ia bisa membunuh Profesor dengan melemparnya dari atas. How did you find him? I didn't. You found him for me. Shoan mencoba melarikan diri namun Sherlock berhasil menangkapnya. Shoan tidak takut mati sementara Sherlock takut membunuh. Shoan melepaskan sarung tangannya lalu menjatuhkan diri namun ia berhasil meraih tali sehingga berhasil selamat. Hal ini menunjukkan kalau Shoan adalah asasin tingkat tinggi. Keesokan harinya, Sherlock terus memikirkan kekalahannya dari Shoan. Apalagi di kematian ketiga, Shoan tidak tahu lokasi Profesor itu dan ia hanya mengikuti Sherlock sehingga Sherlock juga merasa bersalah. James berkata kalau terus merasa bersalah tidak baik. Tinggal satu Profesor yang tersisa dan ia bernama Malik. Sherlock belum memiliki ide di mana sekarang Profesor Malik berada. Namun Sherlock memiliki satu sarung tangan Shoan dan di sana ada toko di mana sarung tangan ini dibuat. Karena hanya ini satu-satunya petunjuk mereka memilih mengunjungi toko itu. James bertanya apa ia masih ingat siapa yang membeli sarung tangan ini. Ini adalah sarung tangan custom sehingga ia bisa memeriksanya. I don't have a name or address on file. Came in for a fitting 2 weeks ago. Namun ternyata di buku catatan tidak ada nama atau alamat pemesannya. Namun pemesan melakukan fitting 2 minggu yang lalu. Sherlock pikir itu tidak mungkin karena Shoan baru datang ke Oxford seminggu yang lalu. Sementara itu di suatu taman Shoan bertemu lagi dengan Esad. Esad sudah membelikan Shoan tiket untuknya pulang. Shoan pikir pekerjaannya belum selesai karena Profesor Malik masih hidup. He's not to be touched. Is that understood? Esad tak ingin Shoan membunuh Malik. Namun Shoan bingung karena Malik adalah orang yang paling berjasa dalam membunuh orang tuanya. Esad mengancam Shoan untuk melupakan Malik. Shoan sadar kalau selama ini Esad memanfaatkannya untuk membunuh ketiga Profesor itu. Shoan langsung dibawa kereta kuda untuk dibawa ke stasiun. Namun Shoan bukan orang biasa. Ia pergi ke sebuah kantor telegram untuk mengirim pesan pada seseorang untuk segera datang ke Oxford. Di malam hari, Mycroft pulang dan ternyata Sherlock dan James sudah menunggunya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dengan Sherlock yang melarikan diri dari penjara membuatnya terlihat bersalah. Mycroft membela Sherlock dan sekarang ia terancam kehilangan pekerjaannya. Sherlock berkata kalau ia mungkin bisa membantu Mycroft mempertahankan pekerjaannya. Sherlock memberitahu kalau orang yang membunuh para Profesor adalah Shoan. Tentunya Mycroft tidak mempercayainya. Sherlock menjelaskan ia tidak tahu kenapa Shoan melakukannya, namun ia tahu kalau Shoan ke Oxford seminggu yang lalu. Tapi Shoan membuat sarung tangannya 2 minggu yang lalu. Mycroft memiliki ide untuk menanyai orang yang mengantar Shoan saat ke Oxford. Kemudian mereka menemui pria bernama Ezra, orang yang menemani Shoan ke Oxford. Mycroft ingin tahu kapan tepatnya Shoan ke Oxford. Ezra bertanya apakah ini tentang serangan bandit. Keesokan harinya, Ezra mengantar mereka ke lokasi mereka diserang bandit. Ezra menjelaskan bagaimana para bandit menyerang dan membunuh pelayan Shoan. Di dalam kereta kuda hanya ada Shoan, pelayannya, dan juga Ezra. Ezra kalah jumlah apalagi kacamatannya dihancurkan oleh bandit sehingga ia sulit melihat. Ezra menambahkan kalau para bandit menculik Shoan namun sekitar 10 menit kemudian Shoan kembali sendiri. Sherlock pikir alasan bandit membunuh pelayan Shoan dan tidak dengan Ezra karena hanya pelayan Shoan yang bisa mengenali Shoan. Sherlock mengetes penglihatan Ezra tanpa kacamata dan hasilnya sangat buruk. Sherlock pikir orang yang kembali dari serangan bandit bukanlah Shoan yang asli karena tak ada lagi yang bisa mengenalinya. Sesuai dugaan Sherlock, ternyata princess Cina yang datang bukanlah Shoan yang selama ini kita lihat. Shoan yang selama ini kita lihat adalah bagian dari bandit dan nama aslinya adalah Xiao Wei. Xiao Wei bertukar tempat dengan Shoan sehingga mulai dari sekarang kita akan memanggilnya Xiao Wei. Karena penglihatan Ezra yang buruk, ia tak bisa membedakan Shoan dan Xiao Wei. Flashback sejenak, ternyata alasan kenapa Xiao Wei menaruh dendam pada para Profesor adalah karena suatu hari semua orang di desanya meninggal termasuk orang tuanya. Kematian mereka karena uji coba senjata yang dikembangkan keempat Profesor. Xiao Wei yang bersedih ditemui Esad yang kagum dengannya yang berani melawan tentara Inggris. Esad memberitahu kalau orang yang bertanggung jawab atas kematian ini adalah Profesor Malik dan Esad bisa membantu Xiao Wei membalas dendam.
Kembali ke masa sekarang. Ternyata orang yang Xiaowei kirim telegram untuk segera datang ke Oxford adalah temannya dari desa yang sama. Xiaowei memberitahu kalau Esad berkhianat karena ingin membiarkan Malik hidup. Esad melindungi Malik sehingga Xiaowei butuh bantuan temannya untuk membunuh Malik karena tujuan mereka sama. Sementara itu, Mycroft menemui Sir Hodge di kantornya. Mycroft berkata kalau ia tahu tentang pembunuhan para profesor. Namun Sir Hodge adalah bangsawan yang tak suka meminta maaf sehingga ia tak ingin mendengarkan penjelasan Mycroft. But I do know who is killing your I'm scientists. Secretary Mycroft. Namun Mycroft tak menyerah dan langsung menemui Menteri Luar Negeri dan Menteri Perang. Sir Hodge mengusir Mycroft, namun Mycroft berkata kalau ia tahu siapa yang membunuh para profesor. Mendengar ini, Menteri membiarkan Mycroft bicara. Mycroft memberikan foto asli Soan. Soan yang selama ini ada di Oxford adalah palsu dan di sana untuk membunuh para profesor. Menteri memarahi Sir Hodge karena selama ini ia tak melakukan apapun. Mycroft menambahkan kalau yang menemukan informasi ini adalah adiknya Sherlock sehingga ia bukan pelaku pembunuhan seperti yang selama ini Hodge tuduh. Mycroft memiliki ide untuk menangkap Xiaowei dan untuk melakukannya mereka ingin menjadikan Malik sebagai umpan. Mereka setuju sehingga Profesor Malik dijadikan pancingan untuk Xiaowei. Ada banyak barang bawaan Malik yang dipindahkan ke safe house. Di malam hari, James menghabiskan waktu dengan bermain catur dengan Eddie, asisten Sir Hodge. Mereka sudah menunggu semalaman namun tak ada yang terjadi. Di luar, para polisi menjaga secara sembunyi-sembunyi agar terlihat seolah rumah ini tak dijaga. Walau yang lain terlihat gelisah, namun hanya Sherlock yang terlihat tenang karena yakin kalau Xiaowei pasti akan datang. Namun Eddie juga berpikiran demikian. Ia merasa kalau Sherlock memiliki insting kuat dalam mencari kebenaran. Di saat yang sama mereka mendengar suara dari luar pintu. Saat ada yang membuka pintu, Sir Hodge menembak dan untungnya meleset karena yang masuk adalah detektif. Namun ternyata suara yang sebelumnya mereka dengar berasal dari luar. Ternyata di dalam semak-semak ada orang yang terus menembak. Para penjaga yang waspada ikut menembaki semak-semak walau sekarang gelap. Namun ternyata itu hanyalah pengalihan isu karena Xiaowei selama ini bersembunyi di barang bawaan Malik dan sekarang sudah di dalam rumah. Kebanyakan orang keluar karena ingin memeriksa pengalihan sebelumnya. Namun Sherlock tahu itu sehingga yang Xiaowei temukan bukan Malik melainkan Sherlock. Karena Sherlock memegang pistol, ia tak perlu lagi berkelahi. Sherlock bertanya kenapa Xiaowei melakukannya. The bird's claw. There's a man with a bird's claw. He's coming back for me. Xiaowei menjawab kalau pria dengan cakar burung yang memintanya melakukannya. Mendengar ini Sherlock terkejut karena orang yang sering menyebut kata pria bercakar burung adalah ibunya. Xiaowei mencoba melarikan diri namun ia ditangkap polisi. Namun Sherlock ditinggalkan tanpa menerima jawaban siapa pria bercakar burung ini. Dengan cepat Sherlock ke rumah sakit jiwa tempat ibunya dirawat. Sherlock mendobrak pintu kamar ibunya lalu menghalanginya dengan lemari. Sherlock bertanya apa ibunya pernah memberitahu orang lain tentang pria bercakar burung dan ibunya membantahnya. Namun ibu Sherlock berkata kalau ia mendengar dengungan dan selalu ada yang mengupingnya. Sherlock mencoba mendengarkan sumber suara dengungan itu yang ternyata memang ada. Sherlock menghancurkan dinding dan ia menemukan alat perekam suara di sana. Ternyata selama ini ibu Sherlock benar kalau ada orang yang mendengarkan pembicaraannya. Di saat yang sama perawat mendengar kegaduhan yang dibuat Sherlock. Sudah terlihat kalau perawat ini lebih terlihat seperti penjaga tahanan daripada perawat. Namun Sherlock bisa membawa ibunya menyelinap melarikan diri. Sementara itu, Xiaowei sudah ada di penjara. Ia dibawa ke ruang eksekusi. Xiaowei tahu hukum Inggris kalau Hodge tidak bisa menjadi hakim sekaligus algojo sehingga ini hanyalah gertakan. Hodge tak peduli namun Xiaowei kalah dan berkata kalau ia hanyalah agen namun ia tidak tahu siapa yang menugaskannya. Hodge kini pikir kalau Xiaowei tak lagi berguna dan akan mengeksekusinya namun di saat yang sama Mycroft datang. Seperti perkataan Xiaowei kalau yang dilakukan Hodge melanggar hukum. Hodge sangat membenci Xiaowei karena ia menghancurkan karirnya. Mycroft mengingatkan dengan membunuh Xiaowei tanpa memberitahu menteri dulu justru akan menamatkan karirnya. Mereka bisa menggunakan Xiaowei untuk menemukan siapa dalang di balik semua pembunuhan ini. Walau tak mau mengakuinya, namun Hodge sadar kalau Mycroft benar sehingga nyawa Xiaowei terselamatkan. Kembali ke tempat Sherlock. James datang ke alamat yang sebelumnya Sherlock sudah beritahu padanya. Ini adalah rumah lama keluarga Sherlock. Karena ibu Sherlock di rumah sakit jiwa, ayahnya ilmuwan dan sering di luar negeri, dan Mycroft yang sudah punya rumah sendiri, rumah ini terlalu besar untuk ditinggali Sherlock sendirian. Tak lama kemudian Sherlock dan ibunya baru sampai.
Dan ini adalah pertama kalinya Sherlock kembali ke sini setelah sekian lama. Saat ibu Sherlock melihat James, ia menjadi waspada. Namun Sherlock memberitahu James adalah temannya dan ia menjadi senang. Karena ternyata James ini adalah teman pertama Sherlock. Rumah ini memberi kenangan baik dan juga buruk bagi ibu Sherlock. Ia merasa mendengar suara dan bisa melihat Sherlock kecil yang bermain violin. Ternyata Sherlock memiliki adik wanita yang sudah meninggal dan itulah awal kenapa ibu Sherlock menjadi sakit jiwa. Mari kita flashback sejenak. Keluarga Sherlock memiliki 3 anak. Mycroft, Sherlock, dan anak terkecil mereka yang bernama Beatrice. Di suatu hari yang damai mereka bermain seperti biasa di pinggir sungai. Dari kecil Sherlock memang suka sendirian. Saat ini tangan Beatrice sedang patah. Ia mengajak Sherlock bermain namun Sherlock terlalu asik sendiri. Beatrice bermain sendirian dan hilang di hutan hingga akhirnya ditemukan meninggal. Kembali ke masa sekarang. Melihat ibunya seperti ini tentu membuat Sherlock sedih. Sherlock tahu kalau ibunya sakit, namun karena rumah sakit jiwa memasang alat penyadap, ia tak punya pilihan lain selain membawanya. Saat mencari ibunya, tiba-tiba ibunya pergi ke sungai. Ibu Sherlock masih kesulitan membedakan kenyataan dan ilusi, apalagi ia kembali ke rumah. Kemudian mereka membicarakan tentang pria bercakar burung. Cordelia yakin kalau pria itu akan mencarinya. Kemudian Sherlock memanggil dokter keluarganya untuk mengobati ibunya. Kini yang Sherlock dan James pikirkan adalah apa hubungan Cordelia dengan pembunuhan yang dilakukan Shaway. Petunjuk terbesarnya adalah pria dengan cakar burung, namun Sherlock tidak tahu siapa. James pikir mungkin cakar burung tidak harfiah dan mungkin merupakan sebuah benda atau lambang. Sherlock berpikir keras mengingat apa ia pernah melihat cakar burung di rumah sakit atau di Oxford. Sherlock melihat beberapa tongkat di rumahnya. Kemudian ia mencoba mengingat banyak tongkat yang pernah ia lihat. Sherlock sadar kalau ia pernah melihat tongkat dengan cakar burung di kampus dan ternyata itu adalah milik Profesor Malik. Sekarang Sherlock tinggal mencari tahu apa hubungan Malik dengan ibunya. Lalu Sherlock dan James kembali ke Oxford. Di sana ia bertemu dengan Mycroft dan memberitahu kalau Sherlock sudah membawa ibu mereka. Sherlock pikir Malik memata-matai ibu mereka, namun Mycroft tidak mempercayainya. Awalnya Sherlock juga tidak mempercayai ibunya, namun ternyata apa yang dikatakannya benar. Tell me, where is Professor Malik now? Sherlock bertanya di mana Malik sekarang dan Mycroft tidak tahu. James pikir dengan Shaway yang ditangkap harusnya ancaman untuk bersembunyi sudah hilang dan tak perlu bersembunyi lagi. Tidak bisa bertemu dengan Malik, Sherlock kini ingin bertemu dengan Shaway. Yang diizinkan hanya Sherlock sehingga kini Sherlock dan Shaway di satu sel yang sama. Sherlock bertanya apa hubungan ibunya dengan semua ini. Sherlock tahu kalau Shaway memiliki akses pada rekaman suara ibunya di rumah sakit jiwa. Sherlock bertanya apa hubungan Malik dengan ibunya. Ternyata Shaway tidak tahu kalau pria bercakar burung adalah Malik karena yang ia lihat hanyalah tongkatnya. Saat bertemu Esad di safe house tanpa sengaja, Shaway mendengar Malik yang sedang mendengarkan rekaman suara ibu Sherlock. Kini masuk akal kenapa Esad tidak ingin Malik dibunuh. Namun Shaway masih ingin membunuh Malik sehingga ingin bekerja sama dengan Sherlock. Sherlock menolak karena yang ia inginkan adalah berbicara dengan Malik bukan untuk membunuhnya. Yang perlu Shaway lakukan hanyalah memberitahu lokasi safe house itu. Kemudian Sherlock membawa Shaway menemui Sir Hodge untuk diizinkan bertemu Malik. Sir Hodge pikir Malik tidak mungkin mengkhianatinya. Namun Sherlock ingat saat ia mengingatkan semua orang kalau ada bom di pembukaan gala, ia tak melihat Malik. Sir Hodge ingat kalau saat ia melakukan pidato, Malik keluar gedung beberapa menit sebelum bom meledak. Menurut Sherlock, Malik mengetahui bom ini akan meledak sehingga ia pergi. Artinya, jika Malik benar-benar mengkhianati Hodge, bukannya ia ingin tahu kenapa. Kini Shaway dibebaskan dengan syarat menemukan Malik dan hanya diawasi Sherlock. Mereka ke safe house dan di sana sudah ada penjaga yang menunggu dan seperti biasa Sherlock tak berguna soal otot, namun setidaknya Shaway ada di sini. Kemudian mereka memeriksa si isi safe house dan di sana mereka menemukan Shawn yang asli yang selama ini ditahan namun masih hidup. Sementara Shaway menunjukkan ruangan di mana Malik mendengarkan rekaman suara ibu Sherlock. Bahkan dari lemari sudah sangat banyak rekaman yang dibuat. Sementara Shawn ditunjukkan foto Malik apa ia pernah melihatnya namun membantahnya. Namun saat mendengar nama Malik, ia mengingat pernah mendengarnya. Ia mendengar kalau akan ada pertemuan di Abden di balik pintu air. Sementara Sherlock dan James memeriksa catatan pembicaraan ibunya. Ada juga informasi kapan Sherlock dan Mycroft mengunjungi ibunya. Selain mereka, orang yang mengunjungi Cordelia adalah pengacaranya yang bernama Jagger. Di halaman transkripsinya disobek sehingga Sherlock harus mendengarkan rekaman di hari itu.
Pria ini adalah Jaggers, pengacara keluarga Sherlock. Ini bukan pertemuan pertama mereka, namun Sherlock juga tidak bisa mendengarkan rekaman ini karena sengaja dirusak. Sepertinya pembicaraan Jagger dengan Cordelia sangat penting hingga harus disembunyikan. Tak lama kemudian Mycroft bergabung. Melihat banyaknya rekaman ibunya membuat Mycroft mempercayai Sherlock. Sherlock ingin Mycroft mencari Malik bersama Sir Hodge, sementara ia dan James akan menemui Jagger untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Karena semua orang terlalu fokus dan terkejut, mereka tak sadar kalau Xiao Wei melarikan diri. Namun Xiao Wei hanyalah kaki tangan dan orang paling penting adalah Malik. Mycroft dan Sir Hodge tidak tahu apa maksud kata di Ebden belakang pintu air. Namun Eddie adalah orang pintar yang bisa memecahkan di mana lokasi sebenarnya. Sementara Sherlock dan James pergi ke kantor Jagger. Tak ada yang membuka pintu sehingga mereka menerobos masuk. Hal pertama yang mereka sadari adalah bau menyengat. Dan yang mereka temukan di dalam adalah Jagger yang sudah meninggal dengan gantung diri. Namun Sherlock pikir Jagger tidak memiliki alasan untuk bundir. Seseorang sangat tidak ingin pembicaraan Jagger dan Cordelia diketahui sehingga Jagger pun dibunuh. Saat di sana, Sherlock melihat sebuah kancing dengan gambar anjing. Kancing ini tidak sama dengan kancing yang dipasang di pakaian Jagger. Kemudian Sherlock dan James ke kantor pos untuk melaporkan kematian Jagger. Namun ternyata ada telegram untuk Sherlock dari pelayannya kalau ada yang datang memburu ibunya. Dengan cepat Sherlock pulang ke rumah. Ia masih belum terlambat karena ibunya belum dibawa. Kepala rumah sakit yang langsung datang ingin membawa ibu Sherlock. Pelayan setia Sherlock menodongnya dengan senapan sehingga kepala rumah sakit ini pergi. Sherlock tahu kalau kepala rumah sakit bekerja sama dengan Malik tentang rekaman Cordelia. Kini mereka tak ingin lagi membawa Cordelia ke rumah sakit jiwa. Sementara itu, Sir Hodge dan Mycroft pergi ke lokasi di mana mungkin Malik berada. Sir Hodge ingin ia yang menangkap atau membunuh Malik secara langsung. Eddie pikir ia melihat seseorang di gereja sehingga Sir Hodge memasukinya. Di sana ia tak menemukan siapapun sehingga ia menjadi waspada. Saat keluar, di sana ia bertemu dengan Malik yang memang ada di sini. Ternyata Sir Hodge memimpin sebuah proyek rahasia bersama Malik dan 3 profesor lainnya. Namun Malik berkhianat dan akan menjual proyek ini pada orang lain. Malik berkata ia tidak melakukannya karena uang. Ia melakukannya karena tahu penemuannya bisa mengubah dunia dan tidak suka melihat Sir Hodge dipuji atas penemuannya. Dari kejauhan, Mycroft dan yang lainnya mendengar suara tembakan. Namun saat mereka memeriksa, yang mereka temukan adalah Sir Hodge yang sudah meninggal. Namun anehnya mereka tidak menemukan luka tembakan dimanapun. Kembali ke tempat Sherlock. Walau sekarang Cordelia sudah aman, namun Sherlock masih belum tahu apa yang ibunya dan Jagger bicarakan. Dan di saat yang sama, ayah Sherlock yang bernama Silas baru pulang setelah diberitahu situasi sekarang. Walau sudah lama tak bertemu, namun terlihat kalau hubungan Sherlock dan ayahnya baik. Silas senang karena kondisi Cordelia yang membaik setelah dokter keluarga mengganti obatnya. Sherlock memberitahu situasi sekarang pada Silas. Yang diinginkan Cordelia sekarang adalah untuk makan bersama keluarganya seperti dulu. Walau tentunya makan malam ini kurang Mycroft. Dan ini adalah momen terindah Cordelia setelah sekian lama. Setelah makan malam, Sherlock dan Silas berbicara cukup lama hingga botol minuman mereka habis. Sherlock pergi untuk membawa minuman lagi, namun saat melihat mantel Silas, Sherlock melihat ada kancing anjing. Ini adalah kancing yang sama seperti yang ia temukan di tempat Jagger dibunuh. Apalagi ia sadar ada satu kancing yang hilang dari mantel ayahnya. Sherlock kini memiliki sedikit kecurigaan pada ayahnya atas apa yang terjadi pada ibunya. Namun Sherlock sayang ayahnya sehingga ia sulit memikirkannya. Karena tak bisa memikirkannya sendiri, Sherlock memilih membahasnya bersama James. Ternyata James sudah membaca buku harian Jagger dan menggambarkan Jagger sebagai orang yang boring. Keesokan harinya, Sherlock bertemu ayahnya yang memberitahu kalau James sudah pergi pagi-pagi entah kemana. Rencananya hari ini Silas akan pergi ke rumah sakit jiwa untuk memarahi direktur rumah sakit. Sherlock ingin ikut, namun Silas melarangnya. Di tempat lain, ternyata James pergi ke salah satu klien Jagger. James mengaku sebagai karyawan Jagger karena sepertinya kliennya belum tahu kalau Jagger sudah meninggal. Setelah mengumpulkan informasi, James kembali ke rumah Sherlock. Setelah revolusi, ternyata ada undang-undang di mana wanita menikah bisa memiliki kembali hartanya. Secara hukum, jika ada wanita kaya yang menikah dengan pria biasa, maka harta wanita itu akan menjadi milik suaminya. Namun dengan undang-undang terbaru ini melindungi para wanita kaya dari para mokondo. Menurut James, kasus yang sama terjadi pada keluarga Sherlock.
Sebelum menikah, ibu Sherlock adalah wanita kaya karena berasal dari keluarga bangsawan. Sherlock defensif karena ia tak pernah memikirkan hal buruk tentang keluarganya. Namun James ingin Sherlock mencoba objektif. Jagger dan Cordelia bertemu pasti untuk membahas sesuatu dan mungkin tentang peraturan baru ini. Jika Silas mengetahui ini, bisa saja ia memata-matai Cordelia untuk melindungi hartanya. Menurut James, orang yang membayar direktur rumah sakit untuk merekam Cordelia justru adalah Silas. Setelah Sherlock mengetahui tentang rekaman itu, semua bukti tentang pembicaraan Jagger dan Cordelia dihapus, bahkan Jagger juga dibunuh. Dengan ditemukan kancing mantel Silas di tempat Jagger menguatkan tuduhan James kalau yang membunuh Jagger adalah Silas. Sherlock masih tidak mau menerima teori James ini masuk akal. Menurutnya, ayahnya adalah ilmuwan terkenal yang sudah mendapatkan banyak hibah dari universitas terkenal. Sehingga teori kalau ayahnya butuh uang ibunya tak masuk akal bagi Sherlock. James bertanya apa buktinya, bahkan Sherlock sudah tak bertemu ayahnya selama 12 tahun hingga kemarin. James menantang Sherlock untuk memeriksa laporan keuangan ayahnya. Sherlock pikir James menyerang keluarganya karena James tidak memiliki keluarga sendiri. James marah Sherlock membicarakan keluarganya karena Sherlock tidak tahu apa-apa. Pembicaraan ini buntu sehingga Sherlock meminta James pergi. Saat James pergi, di saat yang sama Silas kembali. Sherlock tidak mau mengakui, namun ia tahu kalau teori James masuk akal. Cordelia mulai sakit jiwa setelah Beatrice meninggal. Dan orang yang mengirim Cordelia ke rumah sakit jiwa adalah Silas. Kemudian Sherlock menemui orang tuanya. Silas berkata kalau orang yang membuat rekaman adalah Malik, namun bukan hanya Cordelia yang direkam. Ini adalah bagian dari penelitian ilmiah yang dilakukan Malik. Hal baik dari kejadian ini adalah sekarang Cordelia bisa pulang. Did you ever think to bring her home sooner? Sherlock bertanya apa Silas bisa memulangkan ibunya lebih cepat. Silas menjawab kalau ia hanya mengikuti saran dokter. Ia diberitahu kalau Cordelia di rumah sakit adalah pilihan terbaik. Waktu berlalu, Sherlock memperhatikan Silas di ruang kerjanya. Ia memperhatikan seekor kupu-kupu yang dijebak di dalam jar. Tak lama kemudian, kupu-kupu itu lemas lalu meninggal. Kemudian Sherlock kembali menemui James dan meminta maaf. Kini Sherlock mengakui kalau teori James masuk akal dan akan mencari cara untuk memeriksa laporan keuangan ayahnya. Kemudian mereka kembali ke rumah Sherlock. Saat Silas bersama ibunya, Sherlock memeriksa kantor ayahnya dan menemukan sebuah kunci. Di saat yang sama, Silas datang dan agar tidak ketahuan, Sherlock membawa Silas pergi sehingga memberikan kunci sebelumnya pada James. James membuka berangkas untuk mencari informasi. Sementara Sherlock memastikan ayahnya di luar kantornya bersama ibunya. Sherlock melihat kalau ayahnya memberi ibunya sebuah obat. Silas ingat kalau ia belum memberitahu Mycroft kalau ia pulang. Silas akan ke kantornya untuk membawa dompetnya. Sherlock mencoba menahan Silas namun ia gagal. Untungnya James sudah selesai sehingga misi ini berhasil dengan sempurna. It wasn't my idea to send your mother away after your sister. It was her idea. Sebelum pergi, Silas memberitahu Sherlock kalau dikirim ke rumah sakit jiwa adalah ide Cordelia. Kemudian James dan Sherlock membahasnya. Ternyata Silas bukanlah orang miskin, malahan memiliki beberapa perusahaan. Sherlock tidak tahu ini karena setahunya ayahnya adalah seorang ilmuwan. Namun bisnisnya tidak terlalu baik. Bahkan 4 perusahaannya bangkrut di tahun yang sama. Namun setahun kemudian, harta Silas meningkat drastis dan itu adalah tahun di mana Beatrice adik Sherlock meninggal. James menunjukkan sebuah surat wasiat yang dibuat kakek Sherlock. Rencananya rumah ini akan diwariskan pada Sherlock dan Mycroft. Namun 12 tahun yang lalu saat Cordelia dikirim ke rumah sakit jiwa, Silas memegang penuh harta Cordelia sebagai walinya. Silas merubah wasiat ini sehingga semua aset Cordelia dirubah menjadi miliknya. Itulah kenapa di tahun Beatrice meninggal, harta Silas naik drastis walau 4 perusahaannya bangkrut. James pikir ada 2 kemungkinan. Pertama, Silas memanfaatkan keadaan Cordelia yang dikirim ke rumah sakit jiwa. Atau kematian Beatrice bukanlah kecelakaan. Kemudian Sherlock menemui ibunya. Sherlock ingat di hari Beatrice menghilang, Beatrice mengajaknya bermain namun Sherlock menolaknya. Sherlock tidak tahu apa-apa lagi. Cordelia menjelaskan setelah itu Beatrice mengadu pada Silas. Silas berbicara pada Beatrice namun Cordelia tidak mendengarnya. Namun setelah itu Beatrice pergi lalu menghilang. Kini Sherlock semakin curiga karena bisa saja teori James benar dan ada kejanggalan atas kematian Beatrice. Orang yang menemukan mayat Beatrice adalah penjaga kebun. Kemudian mereka pergi ke rumahnya namun ternyata ia sudah meninggal. Yang mereka temui di sana adalah anaknya.
Ia menjelaskan kalau keluarga Sherlock sangat berjasa baginya, karena ternyata ayahnya memiliki banyak hutang judi dan Silas melunasi semuanya. Dan ini terjadi beberapa bulan setelah Beatrice meninggal. Sekarang kematian Beatrice bukan kecelakaan, sekarang menjadi semakin mungkin. Orang terakhir yang melihat mayat Beatrice adalah dokter keluarganya. Kemudian mereka menemui dokter. Sherlock langsung bertanya apa ia menemukan ada hal yang aneh dengan mayat Beatrice. Namun dokter menjawab kalau yang dipanggil malam itu bukan dirinya walau ia adalah dokter keluarga Sherlock. Dokter yang dipanggil berasal dari Oxford walau lokasinya lebih jauh. Dokter pikir itu aneh namun bukan kuasanya untuk mempertanyakannya. Sherlock tak bisa lagi membantah kalau kematian Beatrice mungkin memang bukan kecelakaan. Kemudian Sherlock menemui ibunya. Ia bertanya apa ibunya pernah melihat mayat Beatrice. Awalnya ia pikir melihatnya, namun setelah diingat-ingat ia terlalu syok dan tukang kebun memeganginya. Sherlock sadar kalau ibunya tak pernah sama sekali melihat wajah Beatrice setelah meninggal. Di saat yang sama, Silas datang untuk memberi obat harian Cordelia. Sherlock meminta agar ia yang memberi obat ibunya. Saat diperhatikan, warna obat ini berbeda dengan obat yang diberikan dokter keluarganya. Sherlock tidak ingin ibunya meminum obat ini. Kemudian ia dan James menggali kuburan Beatrice untuk membuktikan segalanya. Setelah menggali semalaman, akhirnya ia berhasil. Ia menemukan ada tengkorak seorang anak di sana, namun ia bisa memastikan kalau tulang ini bukan milik Beatrice. Karena saat meninggal, tangan Beatrice patah namun tangan mayat ini utuh. Kini Sherlock tahu kalau ada kemungkinan Beatrice sebenarnya malah masih hidup. Sherlock melihat kalau ayahnya sudah mengetahui kalau ia mencurigainya. Sherlock dan James kembali ke dalam rumah dengan waspada. Sherlock meminta James untuk membawa ibunya sementara ia akan mencari ayahnya. Silas muncul sambil menodong pistol. Sherlock tahu kalau yang dikubur bukan Beatrice namun Silas membantahnya. Sherlock membahas tentang usahanya yang bangkrut lalu tiba-tiba hartanya naik pesat setelah Beatrice meninggal. Silas menjawab kalau perusahaannya bangkrut karena ia harus merawat Cordelia yang sudah sakit dari sebelum Beatrice meninggal. Setelah Cordelia dirawat di rumah sakit, Silas bisa bekerja lagi dan karena itulah hartanya meningkat. Sherlock bertanya kenapa Silas membawa dokter dari Oxford namun ia menjawab kalau itu adalah keinginan Cordelia. Dokter dari Oxford itu adalah teman Cordelia sehingga Cordelia lebih mempercayainya. Semua jawaban dari Silas masuk akal sehingga membuat Sherlock bimbang. Sherlock hampir menyerah namun di saat yang sama Cordelia muncul dan menembak dinding. Cordelia menjawab kalau Silas berbohong karena yang membawa dokter dari Oxford adalah Silas. Tahu kalau Beatrice mungkin masih hidup membuat Cordelia tidak sabar dan menembak. Namun tembakannya tidak kena sehingga Silas harus melarikan diri. Keesokan harinya di tempat berbeda, Mycroft dan Eddie menemui dokter menanyakan bagaimana Sir Hodge meninggal. Dokter sendiri pun bingung karena dari tubuhnya tidak ditemukan bekas luka fisik, keracunan, atau sakit jantung. Menurutnya, kondisi Hodge sangat sehat namun sudah meninggal. Dari saluran pernapasannya ditemukan ada cairan yang biasa ditemukan di korban tenggelam. Kemudian Mycroft meminta dokter pergi sehingga sekarang tinggal ada Mycroft dan Eddie. Mycroft bertanya apa yang sedang Hodge lakukan. Yang Eddie ketahui hanyalah itu adalah sebuah proyek pemerintahan yang sangat rahasia. Di saat yang sama ada polisi yang datang karena Mycroft telah dipanggil. Kemudian Mycroft menemui Menteri Luar Negeri dan Menteri Perang. Mycroft menjelaskan kalau menurutnya Hodge dibunuh berurusan dengan proyek rahasia pemerintah namun ia tak tahu apa. Namun menurut mereka tugas Mycroft di Oxford adalah untuk mengawasi Hodge dan Hodge meninggal di dalam pengawasannya. Sehingga lagi-lagi Mycroft dipecat. Kemudian Mycroft menemui seorang polisi Oxford. Ia sedang murung karena terancam dipecat karena Sir Hodge dan 3 profesor dibunuh dan pelakunya belum ditangkap. Mycroft ingat kalau di kantor polisi Malik memiliki berkas. Polisi ini sudah memeriksanya dan hanya berisi nama dan alamatnya. Mycroft pikir jika Malik tidak pernah melanggar peraturan lalu kenapa ada berkasnya. Artinya berkas itu sebenarnya ada isinya namun seseorang menghilangkannya. Jika mereka bisa menangkap Malik, mungkin karir mereka bisa diselamatkan. Kembali ke tempat Sherlock. Cordelia melihat makam Beatrice. Mendengar penjelasan Sherlock membuat Cordelia senang karena ada kemungkinan kalau Beatrice masih hidup. Menurut Sherlock, orang yang membawa Beatrice adalah tukang kebun. Silas melunasi hutang judinya sebagai bayarannya. Tukang kebun memiliki sebuah gerobak. Silas suka berburu ayam dan kelinci namun tak ada yang mau memakan hasil buruannya. Sehingga tukang kebun ini sering ke desa untuk menjualnya. James pikir tukang kebun menyelinapkan Beatrice saat melakukan pengantaran. Kemudian mereka memeriksa buku buruan. Terlihat kalau tukang kebun melakukan pengantaran sehari setelah Beatrice meninggal.
Buruan ini dikirim ke tempat sejauh 100 km dari sini sehingga Beatrice tidak akan dikenali. Waktu berlalu mereka sampai di lokasi. Mereka bertemu seorang wanita bernama Tilcott. We have reason to believe that she was brought here about 12 years ago. Cordelia langsung menunjukkan foto kalau ia sedang mencari Beatrice yang hilang 12 tahun yang lalu. Tilcott menjadi defensif dan berkata kalau ia tidak tahu apa-apa. Cordelia memberitahu kalau ia adalah ibu Beatrice dan ia baru tahu kalau anaknya masih hidup. Tilcott menjelaskan kalau yang membawa Beatrice ke sini adalah tukang kebun. Namun Beatrice tidak ingat apapun dan tukang kebun berkata kalau Beatrice berasal dari panti asuhan. Karena Beatrice tidak tahu namanya sendiri, Tilcott menyebutnya dengan nama Hannah. Tilcott sendiri tidak memiliki anak sehingga ia menganggap Beatrice sebagai anugerah dan sangat menyayanginya. Namun saat berusia 14 tahun, Beatrice pergi sendiri. Dan itu adalah terakhir kalinya Tilcott melihatnya. Kemudian Sherlock dan yang lainnya melihat kamar Beatrice. Di kolong kasur, Sherlock melihat ada banyak kupu-kupu yang dipajang. Setiap hari ulang tahunnya, ada orang misterius yang mengirim kupu-kupu ini, namun ia pun tak tahu siapa yang mengirimnya. Sherlock memecahkan figura lalu memeriksa kupu-kupu ini. Ini adalah pekerjaan orang profesional dan hanya ada satu toko yang Sherlock tahu bisa membuatnya. Sherlock pergi ke toko itu. Hadiah ini memang dibuat di sini namun tidak ada nama pengirimnya, namun ada alamat pemesannya. Kembali ke tempat Mycroft. Ia dan seorang polisi memeriksa berkas Malik yang kosong. Namun untungnya tintanya masih basah saat dimasukkan ke dalam berkas sehingga meninggalkan bekas. Bagi orang awam tulisan ini tak terbaca. Namun dengan kaca yang dimiringkan tulisannya bisa dibaca. Yang tertulis di sana adalah sebuah alamat. Ternyata itu adalah sebuah hotel. Ada nama garden juga yang ternyata adalah nama seorang resepsionis. Polisi berkata ia ingin menemui Malik, namun Garden berkata ia tak tahu siapa Malik. Mycroft berkata kalau alamat ini ada di laporan penahanannya. Mendengar ini, Gordon membawa mereka ke kantornya. Awalnya Gordon masih berkata kalau ia tak mau memberitahu di mana Malik. Namun polisi mengancam kalau ia memiliki surat penahanan Malik dan dirinya. Hal ini membuat Gordon tidak memiliki pilihan lain selain memberitahu kalau Malik sekarang ada di Paris. Namun sekarang polisi tidak lagi bisa menemani Mycroft lagi sehingga sekarang Mycroft yang akan pergi sendiri ke Paris. Sementara itu, Xiaowei dan temannya masih ingin membunuh Malik. Mereka tidak tahu di mana Malik sekarang sehingga yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti Esad hingga ke sebuah pabrik. Namun Esad tahu rencana mereka sehingga melawan. Esad bukan hanya pesuruh sehingga ia bisa melawan Xiaowei dan temannya. Esad menyerang teman Xiaowei dengan cukup parah sehingga Xiaowei tak bisa lagi mengejar Esad karena harus merawat temannya. Xiaowei pikir mengejar Esad sudah terlambat. Namun ternyata temannya membawa sesuatu yang menunjukkan kalau tujuan selanjutnya Esad adalah ke Paris. Sementara itu, Sherlock dan yang lainnya sampai ke alamat pemesan hadiah pajangan kupu-kupu. Karena sekarang sudah malam, mereka masuk dengan cara membobol pintu. Di sini tidak ada siapapun, namun Cordelia melihat foto Beatrice saat berusia sekitar 14 tahun. James menemukan log perjalanan Silas belakangan ini dan terlihat sangat sibuk. Mereka menemukan kalau Silas akan pergi ke Paris di sebuah hotel. Waktu berlalu mereka sampai di Paris. Di masa ini, Paris sedang di tengah-tengah pergerakan revolusi sehingga sangat tidak damai. Pasukan kerajaan dan pemberontak saling membunuh. Namun hanya beberapa lokasi saja sehingga mereka masih bisa ke hotel tempat Silas akan datang. Cordelia bertanya kalau ia ingin menemui Silas namun resepsionis tidak mau memberitahunya. Sherlock tahu cara yang lebih efektif dengan membayar porter dan ia memberitahu kalau Silas baru saja pergi 15 menit yang lalu. Ia berjalan kaki sehingga jaraknya tidak mungkin jauh. Di dekat hotel ada sebuah klub tempat biasa pria bersenang-senang. Namun tanpa diduga mereka menemukan Mycroft di sini. Mereka menemuinya dan ternyata Mycroft di sini karena mengikuti Malik. Sementara Sherlock di sini karena mengikuti Silas dan keduanya ada di sini. We think Beatrice might still be alive. Sherlock memberitahu Mycroft kalau Beatrice bisa saja masih hidup. Ini baru pertama kalinya Mycroft mendengarnya sehingga ia terkejut. Namun di saat yang sama, Silas dan Malik pergi sehingga mereka mengejarnya ke sebuah ruang rahasia. Di pintu ada seorang penjaga. Cordelia pura-pura jatuh dan mabuk sehingga penjaga membantunya. Sherlock dan James bisa menyelinap masuk. Namun ternyata ruangan itu hanyalah sebuah ruang wine sehingga mereka tahu kalau ada ruang rahasia di sini. Jika diperhatikan lebih dekat, ada botol wine yang terlihat bersih sehingga saat diangkat menunjukkan ruang rahasia.
Mereka memasukinya dan di sini mereka melihat ada banyak orang berkuasa di dunia. Silas berada di panggung seolah sedang menjual sesuatu. Silas menunjukkan sebuah gas beracun ciptaan Malik yang tak berbau, tak berwarna, tak berbunyi, namun mematikan. Silas mengujinya pada seekor kupu-kupu, namun orang-orang menertawakannya. Bagi mereka, Silas terlihat seperti menjual obat pembasmi serangga. Silas tak tersinggung sehingga kali ini ia akan mengujinya pada seorang manusia hidup. Silas berkata jika ada yang tertarik, mereka harus menemui Esad sebagai perwakilannya di dua sudut yang terkenal. Kemudian Silas memecahkan gas beracunnya dan orang ini mulai sekarat. Namun di saat yang sama, Xiao Wei sudah ada di sini. Et voilà. Ia menembak kurungan hingga pecah sehingga gas beracun ini menyebar. Orang-orang berlarian namun Sherlock ingin mengejar Silas. Di saat yang sama, Xiao Wei ingin menembak Silas namun ia malah mengenai Sherlock. James dan Mycroft melihat Sherlock. Sherlock meminta James mengejar Silas sementara Mycroft akan mengobati Sherlock. James berhasil mengejar Xiao Wei yang hampir menembak Silas. James menghentikannya karena Sherlock tidak ingin Silas meninggal. Sementara itu, Sherlock dibawa ke satu-satunya rumah sakit yang buka di Paris. Karena revolusi yang terjadi, tentunya rumah sakit ini dipenuhi pasien dan para dokter dan perawat kewalahan. Cordelia memohon dokter untuk merawat Sherlock sekarang juga. Ia bahkan memberikan semua perhiasannya agar Sherlock didahulukan. Waktu berlalu karena penanganan cepat dengan BPJS level platinum membuat nyawa Sherlock berhasil diselamatkan. Bahkan Cordelia dan Mycroft bisa menunggu di ruang pribadi tanpa dicampur pasien lain. Di saat yang sama, James berhasil menemukan Sherlock. Ia berhasil menghentikan Xiao Wei membunuh Silas. Namun tak hanya itu, Xiao Wei juga datang untuk meminta maaf secara personal. Xiao Wei menjelaskan kalau gas beracun yang dikembangkan Malik pertama kali dilakukan uji coba di kampung halamannya yang membunuh kebanyakan warga desanya. Di dekat desa Xiao Wei ada sebuah tambang mineral. Malik bisa mengubah mineral itu menjadi gas beracun. Lalu pemerintah Inggris mendanai program ini namun Malik mengkhianati pemerintah dan ingin menjualnya ke penawar tertinggi. Dan orang itu adalah Silas. Silas membeli gas ini dari Malik dengan harta yang ia curi dari Cordelia. Namun Silas berencana menjualnya pada negara lain untuk memulai perang. Xiao Wei dan Sherlock sama-sama ingin mencari Silas. Cordelia sudah membenci Silas sehingga ia tak peduli jika Silas mati, namun Silas belum boleh dibunuh sebelum memberitahu di mana Beatrice berada. Xiao Wei yakin kalau Silas masih ada di Paris. Ingat, cara Silas menjual gas adalah melewati Esad. Namun Esad akan menunggu di dua sudut yang terkenal dan Sherlock tidak tahu apa maksudnya. Sherlock ingat saat di meja Silas ada sebuah korek dengan dua sudut. James dan Xiao Wei keluar untuk mencari tahu. Mereka di sini untuk mencari korek yang dimaksud Sherlock. Di korek ini tidak ada alamat sehingga ia bingung. Ternyata saat korek ini dilipat membentuk topi dua sudut yang biasa dipakai Napoleon Bonaparte. Di Paris ada sebuah restoran di mana konon katanya Bonaparte meninggalkan topinya. Keesokan harinya mereka pergi ke restoran itu kecuali Mycroft. Sherlock sudah memiliki rencana. Pertama, Cordelia akan menyamar sebagai potensial buyer. Sementara James akan menjadi pelayan dan mengarahkan potensial buyer yang asli pada Sherlock. Arahannya adalah untuk memberikan uangnya langsung pada Esad sehingga ia tak ingin memberi uangnya pada Sherlock. James sadar kalau Sherlock gagal sehingga ia dengan sengaja menabraknya. Dengan cepat, Xiao Wei mengeluarkan uang dari koper dan menggantinya dengan tanaman. Lalu uang itu diberikan pada Cordelia walau dengan menggunakan vas bunga. Cordelia memberikan uang itu pada Esad namun dia ingin bertemu dengan Silas secara langsung. Esad setuju dan mengajak Cordelia ke belakang restoran sendirian. Namun Esad tidak bodoh dan tahu kalau ini adalah jebakan. Namun Esad belum tahu kalau Cordelia adalah istri Silas. Cordelia mengaku kalau ia adalah badan intelijen Inggris dan ingin membuat perjanjian dengan Silas. Esad meminta Cordelia untuk kembali lagi besok sehingga Cordelia berhasil selamat. Ternyata Silas tidak ada di restoran karena anak buahnya mengirim telegram pada Silas. Kemudian James menemui petugas kantor pos untuk mengetahui alamat telegram sebelumnya. Awalnya James ingin menyuapnya namun ia menolak sehingga James harus menunjukkan pistol untuk mengancamnya. Ternyata alamatnya ada di Konstantinopel yang di masa depan akan menjadi Istanbul. Sementara itu Mycroft menemui dubes Inggris di Prancis. Mycroft memberitahu kalau ia tahu siapa yang mengkhianati pemerintah Inggris dalam pembuatan senjata rahasia. Karena sekarang rencana Mycroft dan pemerintah Inggris sama, ia ingin bekerja sama. Keesokan harinya, Mycroft bergabung dengan Sherlock dan yang lainnya di stasiun. Sekarang pemerintah Inggris sudah bersedia untuk membantu sepenuhnya.
Lalu mereka pergi ke Konstantinopel. Xiaowei memiliki teman di sini yang bisa membantu. Yang diinginkan Sherlock adalah mencari Silas. Ia menggunakan jasa anak jalanan, namun kemiskinan meningkatkan pengkhianatan. Pada akhirnya, Silas diberitahu kalau ada yang mencarinya. He wants to see you. Alone. Sekarang Sherlock ketahuan, namun Silas ingin bertemu hanya berdua dengan Sherlock. Sherlock setuju sehingga ia ikut dengan satu anak jalanan ke sebuah restoran. Is she still alive? Please sit. I'd rather not. Sherlock sangat defensif dan langsung bertanya apa Beatrice masih hidup. Sebenarnya Sherlock dan Silas saling menyayangi, namun hubungan mereka rumit. Silas berkata kalau Beatrice masih hidup dan kondisinya juga baik-baik saja. Ternyata Beatrice ada di sini dan Sherlock bisa menemuinya besok. Namun syaratnya Silas ingin Xiaowei mati. Di malam hari Sherlock membahasnya bersama James. Sherlock ingin bertemu Beatrice namun ia tak ingin membunuh Xiaowei. Keesokan harinya Sherlock dan kawan-kawan kembali ke alun-alun. Di sana Sherlock melihat Silas namun ia sendirian. Sherlock menunjukkan kalau James menodong Xiaowei. Lalu Silas menunjukkan seorang wanita cantik dari bangunan. Cordelia senang melihat Beatrice lalu memeluknya. What's the matter, Mother? It's not her. Namun insting seorang ibu bisa merasakan kalau wanita ini bukan Beatrice yang asli. Sherlock percaya kemudian James memberikan pistolnya pada Xiaowei namun penjaga Silas sudah mengantisipasinya. Silas tahu kalau Sherlock akan mengkhianatinya. Dan ternyata Beatrice yang asli adalah Eddie, asisten Hodge yang selama ini kita lihat. Kali ini Cordelia bisa langsung mengenalinya namun Beatrice malah menodongkan pistol ke arah mereka. Kini kita flashback sejenak ke masa lalu. Ternyata saat Beatrice dititipkan pada Tilcott, Silas sudah mencuci otaknya sehingga Beatrice yakin kalau keluarganya meninggal karena kebakaran. Namun anehnya ia tidak bisa mengingat tentang kebakaran itu. Namun darah lebih kental daripada air. Sama seperti Sherlock, Beatrice adalah orang yang cerdas. Petunjuk yang ia miliki hanyalah hadiah pajangan kupu-kupu yang tiap tahun ia terima. Ia melacak siapa pengirimnya dan berhasil menemukan Silas. Melihat Silas, Beatrice tahu kalau ia mengenal Silas namun tidak bisa mengingatnya. Silas meracuni kepala Beatrice. Ia membuat skenario seolah Cordelia gila dan menyakitinya. Beatrice sangat mirip dengan Silas bahkan membantunya mengerjakan bisnis ilegalnya. Itulah kenapa Beatrice meninggalkan rumah Tilcott di usia 14 tahun karena sejak itu ia tinggal bersama Silas. Silas tahu kalau Mycroft bekerja untuk Hodge tentang sebuah proyek rahasia pemerintah. Silas ingin Beatrice mencari tahu dan itulah kenapa Beatrice menjadi asisten Hodge dan menyamar menjadi Eddie. Setelah menyusup, Beatrice menilai kalau Malik adalah weakling satu-satunya yang akan berkhianat demi uang. Itulah kenapa Silas berhasil membujuk Malik untuk berkhianat. Kembali ke masa sekarang. Beatrice masih tidak bisa tenang karena Xiaowei berhasil melarikan diri dan pasti masih akan mengincar Silas. Lalu Beatrice menemui Cordelia dan Sherlock yang ditahan. Cordelia senang melihat Beatrice namun bagi Beatrice yang dicuci otaknya ia malah membenci ibunya. Sherlock menjelaskan kalau Silas memasukkan ibu mereka ke rumah sakit jiwa untuk mengontrol seluruh hartanya. Beatrice tidak mempercayainya namun Sherlock berkata kalau ia tak memiliki alasan untuk berbohong. Di malam hari, semua keluarga Sherlock makan malam bersama ditambah dengan James. Suasana makan malam ini jauh dari rasa kekeluargaan. Silas berkata kalau ia tak akan melepaskan mereka hingga Xiaowei ditemukan. Sherlock memberitahu lokasi di mana Xiaowei bersembunyi. Cordelia berkata kalau Silas membohonginya selama ini. Beatrice ini mungkin sepintar Sherlock namun ia masih mudah dibohongi Silas. Mycroft berkata kalau ia sudah berbicara dengan pemerintah Inggris dan mereka ingin senjata itu dikembalikan. Mereka tahu Silas tidak akan memberikannya secara cuma-cuma sehingga pemerintah mau membayar mahal senjata itu. Dengan melakukan perjanjian ini sama saja dengan Mycroft yang mengkhianati Sherlock. Setelah makan malam, Sherlock dan Silas berbicara berdua. Silas mengaku kalau Sherlock adalah anak kesayangannya karena Sherlock sangat cerdas. Silas ingin Sherlock bergabung dengannya dan menjadi penerusnya karena yakin Sherlock bisa sukses. Sherlock pikir posisi itu sudah dimiliki Beatrice. Silas mengaku kalau Beatrice memang cerdas namun level Sherlock jauh berbeda. Sherlock berkata jika Silas mengakui kebohongannya pada Beatrice mungkin ia akan mempertimbangkan tawaran Silas. Di saat yang sama, Esad melapor kalau Xiaowei tidak ada di lokasi alamat Sherlock berikan. Keesokan harinya mereka berencana akan pergi ke pabrik. Beatrice berkata kalau setelah dari pabrik ia ingin Sherlock lenyap. Karena Xiaowei belum ditemukan, Sherlock, Cordelia, dan James akan menunggu di sini. Sementara karena Mycroft akan bekerja sama dengan Silas, ia dibebaskan.
Namun Mycroft tahu di mana Xiao Wei bersembunyi dan ternyata ia tak mengkhianati Sherlock. Sementara itu, tak banyak yang bisa Sherlock lakukan selain menunggu. Di saat yang sama, ia melihat Mycroft dan Xiao Wei sehingga Sherlock langsung menyadarinya. Dengan bantuan Mycroft, mereka bisa membebaskan Sherlock. Terjadi baku tembak dengan penjaga Silas. Namun mereka berhasil bertahan dan menang. Xiao Wei ingin mencari Silas, namun saat ini Silas sedang di pabrik, namun Sherlock tidak tahu di mana. Lalu mereka memeriksa kantor Silas. Ada sebuah map aneh namun sulit dibaca. Sherlock sadar ada lantai yang dipenuhi goresan. Saat melihat ada buku yang mencolok menunjukkan adanya ruang rahasia. Di sini dipenuhi boneka yang diisi banyak senjata yang Silas selundupkan. Di sana juga ada sebuah rumus matematika. Sherlock sadar kalau para profesor sedang merumuskan untuk membuat rudal yang membawa gas beracun ini. Namun perhitungannya belum selesai. Selain itu, mereka melihat sebuah map yang menunjukkan radius efek, dan pusatnya adalah tempat bernama Afshin. Sherlock pikir kalau lokasi ini adalah pabrik pembuatan senjata Silas. Dengan berkuda, mereka pergi ke lokasi pabrik ditemani oleh teman Xiao Wei. Karena lokasinya cukup jauh, mereka harus berkemah di tengah perjalanan. Keesokan harinya, Silas dan Beatrice sudah sampai lebih dulu. Ternyata lokasi pabriknya berada di dalam sebuah pertambangan. Tak lama kemudian, Sherlock juga sampai. Saat melihat posisi pertambangan, Sherlock sadar kalau map aneh yang ia lihat di kantor Silas adalah map pertambangan ini. Karena tak pernah lupa, Sherlock tahu ada jalan lain untuk masuk ke pertambangan. Mereka berhasil menyelinap tanpa ketahuan. Xiao Wei melihat Malik sehingga mengejarnya untuk membunuhnya dan James mengejarnya. Malik terlalu lemah untuk melawan sehingga Xiao Wei bisa membunuhnya dengan mudah. Sementara Sherlock, Mycroft, dan Cordelia menemui Beatrice. Cordelia mencoba mengingatkan Beatrice kalau ia tak pernah menyakitinya. Dengan bantuan Cordelia, Beatrice mendapatkan kembali ingatannya dan sadar kalau Silas mencuci otaknya. Cordelia ingin Beatrice ikut dengannya. Ia setuju, namun ada hal yang harus ia lakukan lebih dulu. Sementara itu, Xiao Wei membuat rencana untuk meledakkan gunung ini untuk menghilangkan senjata berbahaya ini. Namun James sedang panik karena ia mencari sesuatu. Sementara Beatrice membawa Sherlock menemui Silas. Beatrice menodong Silas dengan pistol. Ternyata semalam ia mendengar pembicaraan Silas yang ingin menjadikan Sherlock penerusnya. Silas juga menjanjikan hal yang sama sehingga Beatrice sadar kalau Silas memanglah penipu. Silas pikir Beatrice tidak mungkin mengkhianatinya. Awalnya Beatrice juga ragu namun ia menembak perut Silas. Sementara itu James berhasil menemukan yang ia cari yang merupakan sebuah kertas. Di saat yang sama Xiao Wei meledakkan bom sehingga terjadi ledakan besar. Tempat ini tak langsung runtuh sehingga Sherlock dan yang lainnya punya waktu untuk keluar. Silas melarikan diri sehingga Xiao Wei mengejarnya untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Xiao Wei mengejar dengan kuda namun Silas berhasil bersembunyi. Xiao Wei mengikuti darah Silas. Kini ada dua orang yang ingin membunuh Silas, Beatrice, dan Xiao Wei. Satu-satunya orang yang tak ingin Silas mati adalah Sherlock. Sherlock pikir kalau Silas harus dihukum sesuai peraturan. Silas berlindung di balik Sherlock. Namun Silas menarik Sherlock namun bukan untuk menyerangnya. Kemudian Silas menjatuhkan diri dari tebing namun yang ingin ia berikan pada Sherlock adalah sebuah sapu tangan. Waktu berlalu, Sherlock dan kawan-kawan sudah kembali ke rumah Silas di sini. Sherlock pikir kalau Silas bukanlah orang bodoh. Semua yang ia lakukan memiliki makna dan Sherlock mencoba memahaminya. Sarung tangan yang diberikan Silas memiliki motif sarang lebah. Silas juga pernah berkata kalau kita tidak lebih tinggi dari alam. Sherlock sadar kalau yang dimaksud Silas adalah Darwin. Dari buku Darwin, Sherlock menemukan sebuah kunci. Mycroft pikir kalau kunci ini berbahaya dan bisa membuat Sherlock terobsesi seperti ayah mereka. Sherlock menurut lalu mengembalikan kunci itu ke dalam buku. Di tempat lain, James sedang ada di restoran. Ternyata yang dicari James sebelumnya adalah rumus yang dibuat profesor yang belum lengkap sebelumnya. Di saat yang sama, Beatrice datang dan seperti yang sekarang mereka memiliki hubungan spesial. Beatrice sangat hati-hati datang ke sini, namun di saat yang sama Sherlock datang. Beatrice langsung pergi sehingga Sherlock menemui James tanpa tahu kalau Beatrice ada di sini. Untuk orang yang kehilangan beasiswa dan diseret banyak masalah, James terlihat tidak khawatir. Sherlock tahu kalau James memiliki persamaan Malik. James tidak membantahnya, namun ia berkata kalau ia butuh persamaan ini agar senjata seperti ini tak dibuat lagi. Sherlock menunjukkan sebuah kunci yang ia temukan dari buku Silas sebelumnya. Sherlock tidak berkata apa-apa dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Karena series ini adalah bagian dari franchise Sherlock Holmes, series ini juga memiliki vibe yang sama. Walau pada dasarnya tetap crime misteri, namun selalu ada unsur candaan dalam pemecahannya.
Kalau dalam film action, franchise ini setara dengan film Jackie Chan. Ini adalah ciri khas sehingga susah dilepaskan. Namun bagi Mimin lebih enjoy cerita crime misteri yang lebih gelap. Tapi Mimin suka aja nontonnya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Ada 3 hal yang menurut Mimin gak make sense di series ini. Yang pertama adalah Beatrice yang digambarkan pintar walau tak sepintar Sherlock. Di usia 14 tahun ia bisa melacak ayahnya sendiri. Tapi Mimin pikir Beatrice yang mempercayai semua perkataan Silas begitu saja tanpa cross-check agak ceroboh. Yang kedua adalah tokoh villain Silas yang nanggung. Villain utama di series ini adalah Silas. Silas membuat skenario kalau Beatrice meninggal karena tahu bisa membuat Cordelia sangat sedih sampai sakit jiwa. Dengan dikirimnya Cordelia ke rumah sakit jiwa bisa membuat Silas menguasai harta Cordelia. Silas juga digambarkan cerdas. Jika uang yang memang ia incar, kenapa ia membiarkan Beatrice hidup padahal lebih baik kalau ia memang dibuat mati? Kalau misal alasannya adalah masih sayang, lalu kenapa Silas mengirim hadiah setiap tahun pada Beatrice yang jelas-jelas bisa menjadi jembatan Sherlock menemukannya? Menurut Mimin, Silas ini agak tanggung jadi villain. Dibilang jahat gak jahat banget, dibilang pinter gak pinter banget. Yang ketiga adalah Sherlock yang kepintarannya tidak konsisten. Sherlock sangat merasa bersalah dengan kematian Beatrice. Namun kenapa ia tak pernah menanyakan bagaimana Beatrice meninggal karena ada sangat banyak kejanggalannya. Tapi menurut Mimin ini gak terlalu jadi masalah, jadi untuk logika Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Mimin suka plot twist di sini berlipat-lipat. Silas yang ternyata adalah penjahat utama sudah ditunjukkan dari pertengahan series jadi gak begitu bikin kaget. Tapi Beatrice yang ternyata masih hidup dan menyamar menjadi Eddie ini yang bikin Mimin kaget. Mimin suka plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini walau dibuat gantung tapi masih bisa dibilang tamat. Semua misteri yang ada sudah dipecahkan. Tinggal bagaimana hubungan masa depan James dan Sherlock aja untuk season kedua karena sudah dipastikan ada. Cuma yang bikin Mimin gak puas adalah selama series ini kita melihat bagaimana Sherlock memburu Silas. Namun giliran ketemu kematian Silas terlalu cepat. Menurut Mimin jadi anti klimaks aja, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini 8 episode dengan durasi 50 menitan. Tapi Mimin rasanya kayak panjang banget soalnya banyak banget kejadiannya. Pace-nya agak lambat karena ada unsur komedinya. Tapi Mimin masih suka nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Young Sherlock tahun 2026 adalah 8,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.